Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai SPMB PK Instan tahun 2024. Oke teman-teman, kita akan langsung saja ya melihat laman daripada seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2024. Nah, di sini kita sudah masuk di beranda registrasi online penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2024. Kita akan lihat di sini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut, bahwasannya nanti PKN STAN itu memberikan syarat nilai UTBK. Jadi bagi teman-teman semuanya ya yang mengikuti tes UTBK, teman-teman memiliki kesempatan untuk bisa mendaftar di PKN STAN. Namun bagi teman-teman yang tidak mengikuti seleksi UTBK, tentu teman-teman tidak bisa melanjutkan di tahap administrasi daripada pendaftaran PKN STAN tahun 2024. Kalau kita lihat di sini ada langkah pendaftarannya, teman-teman mengakses laman Dikdin dan membuat akun SSC ASN Dikdin. Kemudian teman-teman membuka SPMB PKN STAN dan login menggunakan username dan password dari portal SSC ASN Dikdin. Setelah itu teman-teman mengisi data pilihan program studi dan ada juga data tambahan. Kemudian teman-teman mengunci data. Setelah itu nanti akan dilakukan proses verifikasi dan tahapan administrasi oleh panitia. Kemudian nanti teman-teman melakukan pembayaran untuk tes SKD serta mencetak kartu ujian peserta di portal SSC ASN Dikdin. Oke, ini dia tahap pendaftarannya ya teman-teman. Kita akan masuk di persyaratan SPMB PKN STAN tahun 2024. Yang pertama itu adalah lulusan yang bisa mendaftar di tahun ini mulai dari lulusan tahun 2022, 2023 atau calon lulusan tahun 2024 untuk semua lulusan pendidikan menengah atas. Jadi untuk semua SMA, MA dan sederajat itu bisa mendaftar ya di PKN STAN. Kemudian dari poin kedua adalah memenuhi kriteria nilai rata-rata dan bukan pembulatan. Kalau kita lihat di sini ada 3 jalur yang dibuka ya teman-teman. Yang pertama adalah jalur reguler, kemudian afirmasi wilayah, dan juga jalur pembibitan. Ada juga keterangan nilai untuk lulusan 2021 dan 2022 ini menggunakan nilai ijazah. Dan untuk calon lulusan 2024 ini menggunakan nilai raport. Ini yang dimaksud mungkin 2022-2023 ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang poin ketiga untuk usia per 1 September 2024 adalah 21 tahun untuk maksimal dan minimalnya adalah 14 tahun. Kemudian poin keempat kalau kita lihat ada sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba tentu saja. Nah, ini dia yang kelima ya, ada syarat nilai UTBK. Kita akan lihat untuk jalur reguler untuk TPS, tes potensi skolastik itu 600, afirmasi wilayah 400 dan pembibitan 400. Kemudian ada literasi Indonesia itu minimal 550, untuk afirmasi wilayah 375, pembibitan 375. Untuk literasi bahasa Inggris untuk reguler itu 500, afirmasi wilayah 325 dan pembibitan 325. Untuk penalaran matematika untuk reguler minimal 450, afirmasi wilayah dan pembibitan minimal 375. Poin ke-6 tentu belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. Poin ke-7 peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman PKN STAN di tahun sebelumnya. Poin ke-8 pria dan wanita tidak bertato tentu saja dan juga tidak bertindik kecuali untuk wanita ya di telinga pasang kiri dan kanan. Kemudian untuk yang ke-9 adalah syarat tambahan di sini untuk jalur afirmasi Adem Papua dan Barat dan juga non administrasi kota per kabupaten. Nanti bisa dilihat sendiri teman-teman. Yang poin 10 adalah syarat tambahan untuk pola pembibitan atau jalur pembibitan berdomisili pada kota kabupaten yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Oke, kita coba melihat ya teman-teman di sini. Profil kampus berupa pertanyaan ya yang sering ditanyakan di SPMB PKN STAN tahun 2024. Yang pertama adalah apa itu PKN STAN? Tentu saja PKN STAN adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkup Kementerian Keuangan ya teman-teman. Kemudian untuk program studi di PKN STAN itu ada 3.
Yang pertama adalah D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, dan juga D4 Manajemen Aset Publik. Untuk fresh graduate SMA SMK sederajat. Kemudian program studi apa saja yang ada ini di tahun 2024 itu sama ya. Di mana lokasinya? Tentu saja lokasinya adalah di Tangerang Selatan, Banten. Kemudian apakah PKN INSTAN memiliki jenjang strata 1? Jadi pada dasarnya D4 ini juga setara ya dengan S1, teman-teman. Kemudian apakah mahasiswa tidak perlu membayar biaya pendidikan? Seluruh biaya penyelenggaraan ini dibebankan kepada APBN. Jadi teman-teman gratis ya untuk berkuliah di PKN INSTAN. Apakah ada fasilitas asrama? Untuk mahasiswa PKN INSTAN, untuk mahasiswa reguler dan pembibitan akan diasramakan untuk 1 tahun pertama, kemudian untuk afirmasi diasramakan pada tahun pertama dan kedua. Kemudian apakah setiap mahasiswa akan diberikan uang saku? Jadi PKN INSTAN itu tidak memberikan uang saku kepada mahasiswa selama pendidikan. Kemudian apakah dengan sistem DO atau dropout? Jadi PKN INSTAN pada dasarnya itu mensyaratkan sistem gugur atau dropout ya, apabila memang teman-teman nanti ketika berkuliah tidak memenuhi syarat kelulusan, maka teman-teman bisa di drop out dari PKN INSTAN. Kemudian apakah lulusan PKN INSTAN akan diangkat menjadi CPNS? Ya, tentu saja. Kemudian apakah terdapat jalur undangan dan jalur prestasi di tahun 2024 kali ini? Jadi PKN INSTAN tidak membuka jalur prestasi ya teman-teman dan undangan. Kemudian berapa tahap seleksi? Ya, tahap seleksinya meliputi administrasi, SKD, lanjutan 1 dan lanjutan 2. Nah, seleksi lanjutan 1 itu meliputi tes kesehatan dan kebugaran serta psikologi. Lanjutan 2 itu meliputi tes wawancara. Saya tidak mengikuti UTBK, apakah saya bisa mendaftar? Tentu tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa mendaftar. Saya pernah ikut UTBK tahun lalu, apakah saya bisa mendaftar? Jadi teman-teman harus ikut UTBK di tahun 2024 ini. Oke, di sini teman-teman nanti bisa cek ya. Oke, di sini ada juga terkait perhitungan nilai raport ya teman-teman. Nilai raport dapat dilakukan mata pelajaran di setiap semesternya. Kemudian apakah ada batasan tinggi? Tidak ada batasan tinggi ya teman-teman. Kemudian terkait mata minus, tidak ada juga syarat minimal mata minus dan ataupun mata plus. Tidak. Apakah ada persyaratan bebas buta warna? Tidak ada juga persyaratan bebas buta warna. Jadi monggo saja ya teman-teman bisa mendaftar di PKN INSTAN. Kemudian di sini apakah mahasiswa yang pernah di DO dari PKN INSTAN bisa mengikuti tahun 2024 ini? Tentu saja tidak bisa. Oke teman-teman, demikian ya informasi. Nanti teman-teman bisa baca langsung di FAQ PMB PKN INSTAN tahun 2024. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.